Semuanya itu dimulai dari sini. Kutipan ini kan, ngingetin kita kalau setiap pertumbuhan yang besar itu awalnya dari potensi yang kecil. Nah, ide inilah yang jadi jantung dari kerangka kerja yang bakal kita bahas. Oke, mari kita mulai. Setiap gagasan hebat pasti punya cerita asal-usulnya ya kan? Termasuk kerangka kerja Core to Grounds ini. Ini tuh bukan sekedar alat, tapi sebuah filosofi yang lahir dari berbagai inspirasi. Jadi, Coach Henny Mukhtar ini menggabungkan 3 pengaruh utama. Pertama, ada terapi naratif dengan proyek pohon kehidupannya, yang pakai metafora buat bantu orang menemukan lagi kekuatan mereka. Kedua, dari psikologi Adlerian, sebuah pendekatan yang menekankan betapa pentingnya hubungan kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, keindahan alam Vancouver yang jadi pengingat hidup soal ketahanan dan pertumbuhan. Kerennya, gabungan ketiganya ini menciptakan sebuah pendekatan holistik yang benar-benar unik. Yang menarik, kerangka kerja ini tuh nggak cuma puitis, tapi juga punya dasar ilmiah yang kuat banget. Ini yang bikin metodenya jadi kredibel karena dibangun di atas fondasi psikologi yang udah teruji. Jadi, dasarnya itu adalah ilmu tentang kesejahteraan atau well-being. Penelitian udah nunjukin kalau kebahagiaan itu bukan sesuatu yang untung-untungan aja. Ada faktor-faktornya yang bisa kita pahami, kita ukur, dan bahkan kita kembangkan. Nah, ini dia diagram kebahagiaan dari psikolog Sonja Lyubomirsky. Coba deh lihat baik-baik. Ternyata, 50% kebahagiaan kita itu ditentukan sama genetik dan sejarah kita, kayak settingan awal gitu. Terus, cuma 10% loh yang dipengaruhi sama keadaan hidup, kayak pendapatan atau status. Nah, bagian yang paling penting yang bisa kita utak-atik itu, yang 40% ini, aktivitas yang kita sengaja lakuin, pilihan dan kebiasaan kita sehari-hari. Disinilah letak power kita yang sebenarnya. Kerangka kerja ini dengan cerdasnya menerjemahkan teori ini jadi tindakan. Contohnya ya, titik patokan yang 50% itu dieksplorasi lewat faktor internal kayak benih dan akar. Sementara aktivitas yang disengaja yang 40% kita kelola lewat cara kita merespons badai atau matahari. Jadi teori ini diubah jadi semacam peta jalan yang praktis banget. Sekarang, yuk kita lihat lebih dalam struktur inti dari kerangka kerja ini. Coba deh, bayangin diri kamu sebagai sebuah pohon yang hidup dan dinamis, di mana setiap bagiannya itu mewakili satu aspek dari dirimu. Nah, untuk memetakan ekosistem ini secara lengkap, kerangka kerja ini pakai 17 dimensi inti. Mungkin kedengarannya banyak ya, tapi ini sengaja dirancang biar komprehensif mencakup semuanya, mulai dari warisan leluhur di benih sampai tujuan hidupmu di puncak pohon. Jadi bisa dipastikan nggak ada bagian dari dirimu yang kelewat. Alat utamanya itu namanya Growth Navigator Deck. Ini tuh satu set kartu yang dirancang khusus untuk mewakili ke-17 dimensi tadi. Tujuannya simple, membuat konsep-konsep abstrak kayak nilai atau ketahanan jadi lebih nyata dan gampang buat kita gali. Kita lihat beberapa contoh ya, misalnya kartu akar. Kartu ini mungkin ngasih pertanyaan yang bikin kita mikir dalam banget soal fondasi kita, kayak nilai-nilai, keyakinan, dan cerita-cerita yang ngebentuk kita sekarang. Terus ada juga kartu badai. Kerangka kerja ini nggak menghindar dari tantangan. Justru sebaliknya, kita diajak buat ngelihat badai dalam hidup sebagai sumber kekuatan dan pembelajaran. Coba dipikirin, badai apa yang udah ngebentuk kamu jadi lebih kuat? Tentu saja, pertumbuhan butuh energi. Kartu matahari ini bantu kita buat ngenalin sumber-sumber energi dan motivasi kita. Ya, pada dasarnya, ini pertanyaan tentang tujuan dan apa yang bikin kita semangat ngejalanin hidup. Dan pada akhirnya, pertumbuhan diri itu nggak berhenti di diri kita sendiri. Kartu buah ini menghubungkan perjalanan kita dengan warisan dan kontribusi. Setelah semua proses pertumbuhan ini, kebijaksanaan apa sih yang bisa kamu bagikan buat orang lain? Oke, jadi kita udah tahu apa itu kerangka kerja Core to Crowns. Sekarang yuk kita geser ke bagaimana cara kerjanya di sesi pembinaan yang sesungguhnya. Gimana semua kartu dan metafora ini dipakai buat menciptakan perubahan yang nyata. Prosesnya ini dipandu sama model 5E yang terstruktur. Ini bukan sekedar langkah-langkah, tapi lebih kayak alur perjalanan. Engage itu tahap awal buat bangun koneksi dan kesadaran diri. Explore, ini saatnya kita menyelam lebih dalam buat nemuin pola dan hambatan. Di tahap empower, kita fokus aktifin kekuatan dan pilihan yang kita punya. Terus, experience membawa semua wawasan itu ke dunia nyata lewat praktek. Dan terakhir, enlighten, di mana semua pembelajaran diintegrasikan jadi kebijaksanaan dan warisan.
Teori sih oke, tapi contoh nyata pasti bikin lebih kebayang. Yuk kita ambil satu tujuan yang umum banget, seseorang pengen lebih percaya diri buat ganti karir. Nah, gimana kerangka kerja ini bisa ngebantu? Oke, kita ikutin perjalanannya ya. Di tahap engage, pakai kartu tanah, si klien ini sadar, wah, fondasi gue goyah nih. Terus pas explore, kartu virus muncul, dan dia baru ngeh ada ketakutan tersembunyi. Lanjut ke empower, kartu matahari, nunjukin passionnya di bidang kreatif. Buat experience, dia ambil langkah nyata, terinspirasi dari kartu angin. Dan akhirnya, di tahap enlighten, pakai kartu buah, dia sadar kalau perubahan karirnya ini bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kuat banget kan alurnya? Nah, jadi kenapa sih pendekatan metaforis yang berakar di alam ini bisa seefektif itu? Yuk kita rangkum manfaat-manfaat utamanya yang tentunya didukung sama penelitian dan bukti nyata. Ini berhasil karena metafora itu cara otak kita memahami konsep yang abstrak. Penelitian pun nunjukin ada 3 manfaat utama. Pertama, kesadaran diri kita meningkat karena kita ngelihat hidup kita sebagai cerita yang utuh. Kedua, ketahanan emosional kita jadi lebih baik. Ngebayangin diri jadi pohon yang kokoh itu bantu kita merasa stabil pas ada badai. Dan ketiga, koneksi kita jadi lebih kuat karena kita diingatin lagi kalau kita terhubung dengan keluarga, budaya, dan komunitas. Jadi, poin-poin kuncinya adalah kerangka kerja ini sifatnya holistik, mencakup semua aspek diri kita. Prosesnya dipimpin sama klien, jadi mereka merasa ini perjalanan mereka sendiri. Strukturnya jelas, ngasih panduan tapi tetap fleksibel buat setiap orang. Dan yang paling penting, karena pakai metafora alam, semuanya jadi lebih gampang diingat dan lebih ngena. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Core to Crowns itu bukan sekedar alat. Ini adalah sebuah peta. Sebuah navigator pertumbuhan yang indah, yang punya dasar ilmiah kuat dan dibungkus dalam metafora pohon yang universal dan nggak lekang oleh waktu. Dan ini membawa kita kembali ke kamu. Setelah memahami semua ini, yuk kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan semua potensi yang ada di dalam dirimu, kira-kira benih apa? Entah itu niat, kebiasaan, atau mimpi yang akan kamu tanam untuk masa depanmu. If you do want it.